Pria ini tidak sengaja meneteskan darah ke batu giok. Tak disangka, detik berikutnya ia mendapatkan kekuatan super. Hanya untuk melihat kedua muridnya bersinar. Anda tidak hanya bisa melihat melalui pakaian Nyonya, tetapi juga langsung mengatakan ukurannya. Nyonya itu marah dan menamparnya. Ketika dia melihat ke bawah ke tanah, dia menemukan harta karun dari periode Qianlong telah pecah menjadi 100 keping. Tapi Limo mengatakan itu hanya palsu. Pemilik merasa bahwa dia tidak mau membayar. Tepat ketika mereka berdua berkelahi, kemudian orang kaya di daerah Uyang tiba-tiba datang. Pemiliknya hanya memberinya kehidupan untuk sementara. Dan dia tidak lupa mengingatkan Limo. Jumlah kompensasi 500.000 yuan tadi tidak bisa dilewatkan. Saat ini, Limo cerdas. Jika dia sendiri memiliki mata surgawi, mengapa Anda tidak tahu cara menggunakannya? Jadi dia memutuskan untuk melewati lubang ini. Lakukan pertunjukan sulap di tempat. Nona Lem, pot keramik 5.000 yuan ini. Saya menginginkannya. Apakah kamu gila? Berani bermain di toko aku? 5.000 untuk dijual atau tidak? Menjual. Kenapa tidak dijual? Vas keramik ini cepat atau lambat akan berakhir di tempat sampah. Bisa dijual seharga 5.000 yuan. Ini buat kamu tertawa saat tidur. Nak, beritahu dulu. Barang yang dijual seperti air yang tumpah. Sampai saat itu, jangan menangis dan minta uang saya. Baiklah. Pria pasti ingat janjiannya. Saya telah melihat idiot. Tapi aku belum pernah melihat orang sebodoh ini. Botol semacam ini, tidak ada apa-apanya di jalanan. Dengan 50 yuan, bahkan tidak ada yang peduli, apalagi 5.000 yuan. Deal. Oke baiklah. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mendapatkan emas? Apa cincin ajaib itu? Mengapa ada cincin ini di vas yang robek ini? Baik. Ayah, kenapa kau memuji dia? Bukankah itu hanya keberuntungan? Anjing, dia benar-benar menginjak kotoran anjing. Apa yang akan kamu lakukan dengan pria cincin ini? Saya berencana untuk menjualnya untuk menyembuhkan penyakit ibu saya. Oke. Penawaran. 2 juta yuan. Kamu gila? Apakah cincin ini bernilai 2 juta yuan? Saya memberi Anda 5 juta yuan. 5 juta? Oke, tapi aku butuh uang tunai. Bao-bao memberikan uang. Apakah ayah tidak sadar? Benda ini beberapa puluh ribu yuan. Mengapa harganya 5 juta? Apa yang kamu mengerti? Jika ayah tidak salah lihat, maka cincin ini memiliki asal-usul yang sangat istimewa. Ini, apa yang Lem lakukan? Cincin ini milikku. Saya tidak cukup berhati-hati untuk jatuh ke dalam pot keramik ini. Kembalikan padaku. Itu yang kau katakan barusan. Sekali terjual, ibarat semangkuk air yang tumpah. Kenapa kamu menyesalinya? Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga itu milikku. Jika Anda tidak mengembalikannya kepada saya akan mempertaruhkan hidup saya dengan Anda. Nyonya Lem, mengapa Anda bohong begitu? Orang ini beruntung memiliki harta karun, kenapa tiba-tiba kamu berbalik seperti itu? Ini adalah moral dari zaman kuno. Bagaimana jika cerita ini keluar? Siapa yang berani ke tempatnya untuk membeli barang lagi? Tuan Ouyang, aku. Tuan Ouyang, sepertinya jantungmu sedang bermasalah. Mungkin tidak bisa hidup 7 hari lagi. Kamu bajingan. Ayah saya cukup baik untuk membantu Anda. Kenapa kamu tidak ingat? Apakah Anda mengatakan dia sekarat? Aku tidak mengutuk ayahmu. Apalagi penyakitnya sangat serius. Dokter biasa akan mengobatinya. Apakah Anda tahu apa bencana datang dari mulut? Saya membeli barang-barang Anda hari ini. Jadi saya tidak menghitung dengan Anda. Tapi Anda ingat ini dengan baik.
Lain kali Anda tidak akan seberuntung itu. Pergilah. Mama. Ibu baik-baik saja. Tempat tidur rumah sakit sangat mahal. Bukan tempat untuk sampah miskin sepertimu. Dokter Dean, saya mohon. Adikku akan mengumpulkan cukup uang. Bisakah Anda merawat ibu saya terlebih dahulu? Nak ini. Itu juga pintar. Mau bermain denganku sebentar? Tinggalkan aku. Jangan sentuh adikku. Baik kan? Sialan ini. Beraninya kau memukulnya? Hari ini Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada saya. Operasi ibumu. Jangan mencoba melakukannya. Bahkan jika saya melakukannya, saya akan mengundang dekan untuk melakukannya. Orang miskin sepertimu. Anda ingin mencari direktur kami untuk melakukan operasi. Jangan bicara omong kosong lagi. Xiaomo. Ibu tidak obati lagi, ayo pulang. Mama. Saya telah memecahkan masalah uang. Ini uang 5 juta yuan cukup untuk melakukan operasi. Bagaimana bisa orang miskin sepertimu punya 5 juta yuan? Berlututlah. Aku akan melakukan operasi pada ibumu. Baiklah. Saya akan menunggu Anda untuk berlutut dan meminta maaf kepada saya. Jika kartu ini tidak dapat digesek, lalu aku akan mematahkan kakimu. Tidak perlu coba. Aku telah bayar. Apakah bajingan ini benar-benar memiliki 5 juta yuan? Ini tidak seperti kamu mencurinya. Anda tidak perlu peduli. Jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan. Cepat dan lakukan operasi pada ibuku. Mimpi indah itu. Setelah membayar, apa yang Anda lakukan? Biarkan adikmu tinggal bersamaku selama 1 malam. Anjing. Pukul. Ayo pukul. Pukul aku sampai mati, ibumu juga akan mati. Sial. Apakah Anda berani tidak menghormati Tuan Li? Berani. Bahkan adik Tuan Li. Anda juga berani bermain. Presiden, apa yang Anda lakukan salah. Dia bukan Tuan Li. Ini adalah orang miskin yang jatuh di pedesaan. Sial, Tuan Li adalah tamu dari keluarga Ouyang. Jika Anda berani memandang rendah Tuan Li, itu juga berarti Anda memandang rendah Ouyang. Nyonya Ouyang. Beraninya aku memandang rendah keluarga Ouyang. Anda berlutut pada orang yang salah. Anda harus meminta maaf kepada Tuan Li. Tuan Li, jangan marah padaku. Tolong maafkan aku kali ini. Anda hanya memperlakukan saya seperti nyamuk dan mengusir saya. Rumah sakit saya tidak membutuhkan seseorang yang kurang dari binatang seperti Anda. Kamu dipecat. Tak seorang pun di seluruh kota ini akan menerima Anda. Direktur operasi Ibu Li bahkan bergantung padanya. Nona Ouyang. Kamu terlalu sopan. Nono Ouyang, terima kasih. Gak usah. Aku mau undang kamu ke rumah Ouyang. Aku ingin kau datang dan merawat ayahku. Tunggu sampai operasi ibuku selesai. Tidak, Anda tidak berhak mendiskusikan persyaratan dengan saya. Sekarang segera ikut aku. Ayahku membawanya kembali ke ayahnya. Tuan Li. Aku sangat menyesal. Saya salah paham dengan Anda sebelumnya. Tanpa diduga, dia sebenarnya adalah dewa medis yang bereinkarnasi. Tolong duduk. Anda tidak pernah belajar kedokteran, bukan? Bagaimana mengetahui pemiliknya mengidap penyakit ganas ini? Poin ini saya sangat penasaran. Kisah malaikat cincin dan kaisar. Benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain tahu. Buat saja alasan melalui mata mereka. Aku hanya kucing buta dengan ikan ular. Hanya menebak. Tebak apa? Ya ampun, saya pikir kamu punya rahasia. Dapat memahami obat luhur. Ternyata hanya kucing buta yang dapat ikan goreng. Meskipun saya kira, tapi penyakit seperti ini benar-benar tidak bisa diobati oleh orang lain selain saya. Jika Anda tidak percaya saya minta maaf. Berani banget. Penyakit apa yang hanya bisa Anda sembuhkan?
Yang ini adalah Kaisar Shen Yi yang terkenal di 4 penjuru. Orang ini adalah Qin Dou, yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Terkenal di dunia kedokteran. Kami berada di Hoanam. Tuan Li, halo. Hebat, penyakit ayah akhirnya sembuh. Pemeriksaan medis tidak menjadi masalah. Tapi saya punya kondisi kecil. Kondisi apa? Itulah. Kamu harus menikah denganku. Apa katamu? Kataku. Nona Uyang, pemiliknya akan sakit. Asalkan kamu menikah denganku. Bukankah kita keluarga kemudian? Nona Uyang, Anda tidak harus dirugikan. Aku hanya ingin pergi. Tapi aku mengatakannya untuk terakhir kalinya. Penyakit pemilik hanya bisa disembuhkan oleh saya. Anda yang dingding, apakah Anda setuju atau tidak? Li Qiu, jika Kaisar Shen Yi bisa menyembuhkan penyakit ayahku, maka aku akan menikah denganmu. Baiklah. Kaisar Shen Yi, tolong mengobati penyakit. Tunggu. Jika jarum ini turun, maka pemilik Uyang hanya akan lebih cepat mati. Sial, katakan apapun yang ingin kau katakan. Jangan percaya. Maka kalian tidak menyesalinya. Kaisar Italia, jangan pedulikan bocah ini, cepatlah pergi. Baiklah. Baiklah, Tuan Ouyang sudah sembuh. Bersiaplah untuk akibatnya. Ayahmu tidak akan hidup 3 hari lagi. Sial. Terkutuklah kura-kuraku lagi dan lagi. Anda pikir saya lelucon? Hari pertama, Anda akan merasakan dada Anda tidak nyaman dan gemetar. Pada hari kedua dia akan mulai muntah darah. Selain itu, semakin banyak Anda batuk, semakin parah. Pada hari ketiga, seluruh tubuhnya akan mengkerut anggota tubuh yang kaku. Akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan meninggal. Limo, tutup mulut. Jika Anda terus mengatakan bahwa ayah saya marah, Anda pasti akan mati. Saya sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Kalau tidak percaya maka jangan tunggu penyakitnya tambah parah. Lalu pergi dan minta bantuan. Kalian berdua terlihat agak aneh. Datang ke sini untuk memilih permata untuk pertama kalinya. Datang untuk mencoba keberuntungan. Lihatlah sesuka hati. Bisakah batu-batu ini benar-benar memecahkan batu giok? Kembalikan saja padaku. Bos, apakah yang ini dijual? 30.000 yuan. Saya ambil. Ini. Anda tidak punya banyak uang, jangan membeli sampah seperti itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Limo tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Anjing. Pasti orang rendahan. Hanya layak untuk memilih batu bermutu rendah ini. Betapa ruginya. Beraninya orang miskin datang ke sini untuk memainkan permainan ini. Mari kita tunggu dan lihat apakah dramanya bagus. Apakah Anda yakin untuk membelinya? Lalu aku akan memotongnya. Apakah Anda yakin batu ini dapat memotong batu giok? Yakinlah, itu pasti mungkin. Jadilah bos. Memotong. Tunggu sebentar kalian berdua. Keluar. Keberuntungan keduanya tidak buruk. Coba lihat. Aduh. Ini benar-benar keberuntungan. Apakah ada yang perlu diperhatikan? Bahan giok ini normal. Harganya hanya sekitar 30 hingga 50.000 yuan. Berapa uang pemilik batu ini? 50.000 yuan. Ini hanya 50.000 yuan. Batu bermutu rendah hanya dapat memotong permata bermutu rendah. Dan orang miskin hanya berhak membeli batu kelas rendah. Batu superior datang untuk melihat Anda bahkan tidak berani. Bahkan jika saya tidak membeli batu yang unggul.
Anda masih bisa memotong monster pamungkas. Ini. Ayo bertaruh. Bertaruh apa? Kami memotong batu itu sendiri. Siapa yang bisa memotong batu lebih baik? Bagaimana dengan aturannya? Jika aku menang, maka Anda harus membiarkan wanita Anda tidur dengan saya selama 1 malam. Jika saya kalah, aku akan membiarkanmu menanganinya sesukamu. Bodoh. Berani bertaruh? Baiklah. Jika Anda menginginkannya, saya akan membayarnya untuk Anda. Tapi aku tidak ingin terlibat dengan wanita seperti Tong Tu Enhi. Ini. Jika kamu kalah, maka Anda harus berlutut di depan saya 3 kali. Apalagi tidak peduli berapa banyak batu yang saya potong. Maka Anda harus membelinya kembali dengan harga 10 kali lipat. Berani bertaruh? Berani. Saya setuju. Baiklah, ini aja.